Saat aku sedang menyiapkan makan malam keluarga, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku syok, ternyata itu adalah seorang polisi yang sedang mencari seorang wanita bernama Irma. Maaf Pak, Anda salah alamat. Di sini tidak ada yang namanya Irma. Tapi saat itu adik tiriku berkata, "Oh itu kan nama asli Ibu." Dan apa yang terjadi selanjutnya membuatku panik ketakutan. Aku tak menyangka ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma tumis bawang putih dan cabai rawit memenuhi seluruh penjuru dapur yang tidak terlalu luas itu, menyatu dengan kehangatan udara sore yang mulai berganti malam. Rita tersenyum kecil sambil mengaduk masakan di atas wajan, sesekali menyeka keringat di dahinya yang tertutup oleh ciput jilbab. Suara minyak mendesis saat ia memasukkan potongan kangkung segar menjadi musik latar yang menenangkan hari itu. Baginya, momen menyiapkan makan malam adalah ritual sakral, sebuah transisi dari kesibukan dunia luar menuju kedamaian rumah tangga yang ia bangun bersama Dimas selama 5 tahun terakhir. Tidak ada yang mewah dari kehidupan mereka. Rumah tipe 36 yang mereka cicil dengan susah payah, perabotan kayu sederhana, dan dinding yang catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Namun bagi Rita, ini adalah surga kecil yang sempurna. Dimas melangkah masuk ke ruang makan dengan kemeja kerjanya yang sudah digulung hingga siku, membawa tumpukan piring bersih. Ia meletakkan piring-piring itu dengan hati-hati di atas meja makan yang beralaskan taplak plastik bermotif bunga. Suara denting piring beradu pelan terdengar harmonis. Dimas menatap punggung istrinya yang sedang sibuk di depan kompor, lalu berjalan mendekat dan menepuk pelan bahu Rita. Ia bertanya apakah ada yang bisa ia bantu selain menata meja. Rita menoleh, wajahnya yang lembut dibingkai jilbab instan tampak cerah. Ia menggeleng pelan dan meminta suaminya untuk memanggil Sisi dan ibu agar segera bersiap makan. Dimas mengangguk patuh, ia selalu menjadi suami yang siaga dan penuh pengertian. Sebuah keberuntungan luar biasa yang selalu Rita syukuri dalam setiap doanya. Di sudut ruang tengah, Sisi, adik tiri Rita yang baru berusia 19 tahun, sedang asyik tertawa sendiri menatap layar ponselnya. Gadis itu duduk bersila di atas karpet bulu sintetis, jari-jarinya menari lincah mengetik pesan balasan untuk teman kuliahnya. Kepolosan terpancar jelas dari wajahnya yang masih kanak-kanak, seolah beban terberat dalam hidupnya hanyalah tugas kuliah yang menumpuk atau drama percintaan remaja yang sepele. Dimas menegur Sisi dengan lembut, memintanya untuk meletakkan ponsel dan segera mencuci tangan. Sisi hanya menyahut dengan nada manja khas remaja, meminta waktu 5 menit lagi yang tentu saja hanya alasan klise untuk menunda waktu. Sementara itu, dari arah kamar belakang, terdengar suara pintu terbuka. Ibu keluar dengan langkah perlahan namun tegap. Wanita parubaya itu mengenakan daster rumahan yang nyaman. Meski gurat usia sudah mulai tampak di wajahnya, sisa-sisa kecantikan masa mudanya masih terlihat jelas. Ibu tersenyum melihat kesibukan anak dan menantunya, sebuah senyum yang selalu membuat hati Rita merasa damai. Rita mematikan kompor dan memindahkan sayur kangkung ke dalam mangkuk besar. Semuanya sudah siap. Nasi putih hangat yang mengepul, ikan goreng yang garing, sambal terasi buatan ibu yang legendaris, dan tumis kangkung andalan Rita. Mereka semua duduk mengelilingi meja makan kecil itu. Suasana begitu hangat. Dimas memimpin doa makan dengan suara baritonnya yang tenang. Mereka baru saja menyendok nasi ke piring masing-masing ketika suara ketukan pintu terdengar. Ketukan itu bukan ketukan tamu biasa yang sopan, melainkan hantaman keras dan tidak sabaran yang membuat getaran hingga ke kaca jendela. Semua orang terdiam. Sendok di tangan Sisi menggantung di udara. Rita menatap Dimas dengan kening berkerut, merasa ada firasat tidak enak yang menyusup ke dalam dadanya. Dimas memberi isyarat agar semua tetap tenang, dan ia berdiri untuk memeriksa. Rita memperhatikan suaminya berjalan menuju pintu utama. Dimas mengintip sedikit melalui jendela samping sebelum membuka kunci pintu. Saat pintu terbuka, sosok seorang pria berseragam polisi berdiri di sana. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya keras dengan rahang yang tegas, dan matanya memancarkan aura intimidasi yang membuat bulu kuduk merinding. Namanya Roni. Meski saat itu tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Pria itu tidak basa-basi. Tanpa permisi, dia melangkah masuk satu kaki melewati ambang pintu, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan menyelidik. Dimas mencoba bersikap sopan namun tegas, menanyakan keperluan petugas tersebut datang malam-malam begini. Pria itu mengabaikan pertanyaan Dimas dan langsung bertanya dengan suara berat dan parau, mencari seseorang bernama Irma. Dia menyebutkan bahwa wanita bernama Irma ini terlibat dalam kasus penggelapan aset besar-besaran 20 tahun yang lalu, dan sekarang menjadi buronan.
Rita yang mendengar percakapan itu dari meja makan langsung berdiri dan berjalan mendekat. Ia berdiri di samping Dimas, mencoba menunjukkan dukungan. Dengan sopan, Rita menjelaskan bahwa di rumah ini tidak ada yang bernama Irma. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rita, suaminya Dimas, adiknya Sisi, dan ibunya bernama Ratna. Rita menegaskan bahwa mungkin bapak polisi itu salah alamat karena mereka adalah keluarga baik-baik yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dimas juga menambahkan bahwa mereka memiliki dokumen kependudukan yang lengkap jika perlu diperiksa. Pria itu tersenyum miring, sebuah senyuman yang meremehkan dan penuh ancaman. Dia melangkah lebih dalam, memaksa Dimas dan Rita mundur perlahan. Matanya tertuju pada ibu yang masih duduk diam di kursi makan. Ibu tampak tenang, terlalu tenang untuk orang awam yang didatangi polisi, namun wajahnya pucat pasi. Suasana menjadi sangat tegang. Roni kembali bertanya dengan nada yang lebih tinggi, membentak agar Irma segera menyerahkan diri. Rita mulai merasa takut, tangannya mencengkeram lengan kemeja Dimas. Tiba-tiba, suara cempreng Sisi memecah ketegangan. Dengan wajah polos dan mulut yang masih penuh nasi, Sisi nyeletuk bahwa Irma adalah nama asli ibu di kartu identitas lama yang pernah ia lihat di laci lemari tua. Sisi berkata demikian tanpa beban, mengira itu akan membantu meluruskan masalah administrasi. Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong. Wajah Rita berubah syok, ia menoleh ke arah ibu, meminta penjelasan lewat tatapan mata. Namun, reaksi pria berseragam itu jauh lebih cepat. Seringai di wajahnya melebar menjadi tawa kemenangan yang mengerikan. Pria itu langsung mencabut tongkat pemukul dari pinggangnya dan bergerak agresif ke arah meja makan. Dimas dengan sigap mencoba menghalangi, berteriak bahwa dia tidak boleh masuk sembarangan tanpa surat perintah. Namun, pria itu mendorong Dimas dengan kekuatan yang tidak wajar hingga Dimas terhuyung menabrak dinding. Rita menjerit ketakutan. Pria itu kini hanya berjarak beberapa meter dari ibu. Saat itulah hal yang tak masuk akal terjadi. Ibu, wanita parubaya yang selama ini Rita kenal hanya sebagai ibu rumah tangga yang lembut dan suka berkebun, tiba-tiba berdiri dengan gerakan secepat kilat. Tangan ibu menyambar pisau dapur yang tergeletak di meja, pisau yang tadi digunakan untuk memotong buah. Tanpa ragu, ibu melempar pisau itu ke arah Roni. Pisau itu melayang berputar di udara dan menancap kuat di kusen kayu pintu, tepat 1 sentimeter di samping telinga Roni. Lemparan itu begitu presisi, bukan lemparan orang panik, melainkan lemparan seorang ahli. Roni terhenti, matanya membelalak kaget menatap pisau yang bergetar di samping kepalanya. Ibu menatap tajam, aura keibuannya lenyap digantikan oleh sorot mata pembunuh yang dingin. Dengan suara yang belum pernah Rita dengar sebelumnya, suara yang penuh otoritas dan ketegasan, ibu berteriak memerintahkan Dimas untuk segera membawa Rita dan Sisi lari dari rumah itu sekarang juga. Ibu berkata bahwa pria itu bukan polisi, melainkan pembunuh. Rita terpaku di tempatnya, dunianya serasa runtuh melihat sosok ibunya yang asing, namun teriakan Dimas yang menarik tangannya menyadarkannya bahwa mimpi buruk ini nyata. Kekacauan meledak di ruang tamu yang sempit itu. Roni, yang baru saja pulih dari keterkejutannya akibat lemparan pisau, meraung marah dan menerjang ke arah ibu. Dimas, dengan naluri pelindung yang menyala, melepaskan tangan Rita sejenak dan melompat ke punggung Roni, mencoba mengunci leher pria besar itu agar tidak menyakiti mertuanya. Namun, kekuatan Roni seperti kerbau gila. Dia menyentakkan tubuhnya ke belakang, membuat Dimas menghantam lemari kaca hias hingga pecah berantakan. Pecahan kaca berserakan di lantai, menciptakan suara gaduh yang mengerikan. Rita menjerit memanggil nama suaminya, air mata mulai membasahi pipinya. Sisi menangis histeris di pojok ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Ibu tidak tinggal diam. Dia memanfaatkan momen saat Roni terganggu oleh Dimas. Ibu melompat ke atas meja makan, menendang piring-piring berisi makanan yang tadi mereka siapkan dengan penuh cinta hingga berterbangan, lalu melayangkan tendangan memutar yang telak mengenai rahang Roni. Bunyi hantaman tulang terdengar ngilu. Roni terhuyung mundur, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ibu tidak memberi jeda. Dia segera berlari ke arah anak-anaknya. Dia menarik rah baju Sisi agar berdiri dan mendorong Rita ke arah pintu keluar. Ibu berteriak lagi, kali ini lebih keras, memerintahkan mereka masuk ke mobil. Dimas yang meringis kesakitan sambil memegangi rusuknya segera bangkit, menyambar kunci mobil yang tergantung di dekat pintu, dan menyeret Rita serta Sisi keluar rumah. Halaman rumah yang biasanya tenang kini terasa seperti medan perang. Mereka berlari tunggang langgang menuju mobil keluarga yang terparkir di carport. Roni yang marah besar mengejar mereka hingga ke teras. Wajahnya merah padam penuh amarah. Dia mencoba meraih jilbab Rita yang berkibar saat berlari. Kain itu sempat tertarik keras membuat Rita hampir terjengkang ke belakang. Namun, ibu kembali beraksi.
Dia mengambil pot bunga tanah liat yang berat dari rak teras dan menghantamkannya ke kepala Roni. Pot itu pecah berkeping-keping, membuat Roni sempoyongan dan jatuh berlutut. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Ibu langsung melompat masuk ke kursi belakang mobil bersama Sisi, sementara Rita duduk di depan di samping Dimas yang sudah menyalakan mesin. Mobil menderu mundur dengan kasar, ban berdecit menggesek aspal, lalu melesat maju meninggalkan rumah mereka yang kini pintunya terbuka lebar dan berantakan. Dimas menginjak pedal gas dalam-dalam, tangannya gemetar memegang setir namun matanya fokus menatap jalanan gelap. Jantung Rita berdegup kencang seolah mau meledak. Dia menoleh ke belakang, memastikan Roni tidak mengejar. Dia melihat bayangan pria itu berdiri di tengah jalan sambil memegang kepalanya yang berdarah, menatap kepergian mereka dengan tatapan dendam. Di dalam mobil, suasana hening mencekam hanya dipecahkan oleh isak tangis Sisi. Rita mengatur napasnya yang tersengal, lalu perlahan menoleh ke arah ibu. Tatapan Rita penuh dengan pertanyaan, rasa takut, dan kekecewaan. Dia bertanya dengan suara serak, menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, siapa pria tadi, dan yang paling penting, siapa sebenarnya ibu. Ibu menyandar lemas di jok mobil, napasnya juga memburu. Ada luka gores di lengannya akibat pecahan kaca pot bunga tadi. Ibu menatap Rita dan Sisi bergantian dengan tatapan sendu. Akhirnya, ibu membuka mulut. Dia mengaku bahwa namanya memang Irma, dan dia adalah putri bungsu dari keluarga Salim, sebuah keluarga konglomerat yang dulu menguasai bisnis pertambangan namun hancur 20 tahun lalu karena pembantaian. Ibu menjelaskan bahwa dia bukan kabur membawa uang, melainkan membawa kunci akses menuju aset yang diselamatkan ayahnya sebelum dibunuh oleh kerabat mereka sendiri yang serakah. Selama ini, ibu bersembunyi, mengubah identitas, dan hidup sederhana demi melindungi Rita dan Sisi dari kejaran orang-orang masa lalunya. Rita ternganga. Fakta ini terlalu besar untuk dicerna otaknya. Ibunya bukan sekadar ibu rumah tangga biasa, melainkan buronan mafia sekaligus pewaris harta triliunan. Sisi yang masih menangis bertanya polos, apakah itu artinya mereka kaya? Ibu tersenyum pahit dan menjawab bahwa kekayaan itu hanyalah kutukan yang membawa petaka, buktinya malam ini nyawa mereka terancam. Dimas yang menyetir tetap diam, otaknya yang logis berusaha memproses informasi ini sambil terus memantau kaca spion. Dia bertanya kemana mereka harus pergi sekarang karena rumah sudah tidak aman. Ibu menyebutkan sebuah alamat di pinggiran kota, tempat seorang teman lama yang bisa dipercaya. Namun, belum sempat mereka merasa lega, dua buah lampu sorot yang menyilaukan muncul dari arah belakang. Sebuah mobil SUV hitam besar melaju dengan kecepatan tinggi, menempel ketat di belakang mobil mereka. Dimas memaki pelan. Dia mencoba menambah kecepatan, namun mobil keluarga mereka kalah tenaga dibanding SUV tersebut. Mobil itu menabrak bumper belakang mereka dengan keras. Guncangan hebat terjadi. Rita berteriak, tangannya refleks memegang dashboard. Kejar-kejaran terjadi di jalan raya yang sepi. Dimas berusaha bermanuver zigzag, tapi SUV hitam itu terus menghantam sisi kanan mobil mereka, mencoba mendorong mereka keluar jalur. Suara logam beradu dan percikan api terlihat saat bodi mobil saling bergesekan. Pengemudi SUV itu sangat agresif. Di sebuah tikungan tajam, SUV itu melakukan hantaman terakhir yang fatal. Bagian belakang mobil Dimas dihajar keras hingga mobil itu kehilangan kendali, berputar liar di aspal, lalu terpelanting keluar jalan raya dan terguling masuk ke dalam parit yang cukup dalam. Dunia Rita berputar, kaca pecah berhamburan, dan semuanya menjadi gelap sejenak. Bau bensin dan asap radiator yang bocor menyengat hidung. Rita membuka matanya perlahan, kepalanya terasa pusing dan ada darah mengalir dari pelipisnya. Dia melihat Dimas terkulai di setir, tidak sadarkan diri namun masih bernapas. Dia menoleh ke belakang, Sisi merintih kesakitan sambil memegangi kakinya. Namun, pintu belakang sebelah kiri sudah terbuka paksa. Ibu tidak ada di sana. Dengan sisa tenaga, Rita mencoba membuka pintu mobil yang penyok. Dia merangkak keluar dengan susah payah. Di bawah sinar bulan yang temaram dan lampu mobil yang masih menyala satu sisi, Rita melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Di tepi jalan raya di atas parit, ibu sedang diseret paksa oleh dua orang pria berbadan tegap menuju SUV hitam itu. Salah satu pria itu memiliki tato ular yang melilit di lehernya. Pria bertato itu menoleh ke arah Rita yang tak berdaya di bawah, tersenyum dingin sambil menarik rambut ibu agar masuk ke dalam mobil. Itu adalah Victor, mimpi buruk masa lalu ibu yang kini menjadi nyata. Ibu sempat menoleh, matanya basah, bibirnya bergerak tanpa suara meneriakkan nama Rita sebelum pintu SUV ditutup kasar dan mobil itu melesat pergi meninggalkan mereka yang terluka dan hancur. Data lokasi sudah terkirim ke server pusat yang dikuasai Victor. Layar laptop yang berkedip merah seolah menertawakan ketidaktahuan mereka,
mengubah tempat persembunyian yang seharusnya aman itu menjadi titik target di peta digital musuh. Dimas mengumpat pelan, jari jemarinya bergerak cepat di atas papan ketik berusaha memutus sambungan, namun sistem keamanan pada chip itu dirancang terlalu canggih. Itu bukan sekadar alat penyimpan data, melainkan jebakan digital yang dipasang almarhum ayah Rita untuk memancing siapa saja yang mencoba mencuri warisannya tanpa otorisasi biometrik yang sah. Sekarang, Victor tahu persis di mana mereka berada, hingga ke titik koordinat meternya. Pak Teguh segera mematikan lampu utama gudang, membuat ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya layar laptop yang redup. Dia memerintahkan semua orang untuk tiarap dan menjauh dari jendela, mengantisipasi serangan penembak jitu atau serbuan mendadak. Namun, serangan fisik yang mereka takutkan tidak langsung datang. Sebaliknya, ponsel Rita yang retak layarnya di saku gamis bergetar panjang. Suara dering telepon itu terdengar begitu nyaring dan menakutkan di tengah kesunyian gudang yang mencekam. Rita menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar, nomor tidak dikenal muncul di sana. Dimas memberi isyarat mata agar Rita mengangkatnya namun menekan tombol pengeras suara. Dengan napas tertahan, Rita menggeser ikon hijau di layar. Bukan suara yang terdengar, melainkan wajah seorang pria muncul dalam panggilan video. Itu Victor. Wajahnya tampak bersih dan rapi, sangat kontras dengan situasi berantakan yang dialami Rita dan keluarganya. Victor sedang duduk santai di sebuah sofa kulit mewah, memegang gelas kristal berisi cairan berwarna ember. Victor tersenyum lebar melihat wajah ketakutan Rita di layar ponsel. Dia menyapa Rita dengan nada ramah yang dibuat-buat, seolah mereka adalah kerabat lama yang sedang melepas rindu, bukan musuh yang saling memburu. Victor memuji kecerdasan Dimas yang berhasil membuka lapisan pertama chip itu, namun dia juga mengingatkan bahwa kecerdasan saja tidak cukup untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Kemudian, kamera ponsel Victor bergeser ke samping. Jantung Rita serasa berhenti berdetak. Di lantai di samping kaki Victor, ibu duduk terikat di kursi kayu. Wajah ibu lebam, sudut bibirnya berdarah, dan jilbabnya sudah terlepas entah kemana. Namun sorot mata ibu masih menyala penuh perlawanan. Ibu menggelengkan kepalanya kuat-kuat saat melihat wajah Rita di layar, mencoba berteriak meski mulutnya disumpal kain, memberi isyarat agar Rita tidak peduli padanya. Air mata Rita tumpah seketika. Dia berteriak memanggil ibunya, tangannya mencengkram ponsel begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Victor kembali mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri. Dia memberikan ultimatum yang sederhana namun mematikan. Dia menginginkan chip itu, dan dia menginginkan Rita. Ternyata, chip itu hanya bisa dibuka sepenuhnya dengan pemindaian retina mata Rita sebagai pewaris sah tunggal. Tanpa mata Rita, data di dalam chip itu hanyalah sampah digital yang tidak berharga. Victor memberi waktu 1 jam. Jika Rita tidak datang menyerahkan diri ke menshahan pribadinya bersama chip itu, dia akan mengirimkan potongan tubuh ibu sebagai hadiah perpisahan. Sambungan telepon terputus ketika, meninggalkan layar hitam yang memantulkan wajah-wajah putus asa di gudang tua itu. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini rasanya jauh lebih berat. Sisi menangis tanpa suara di pelukan Pak Teguh. Dimas menatap layar laptopnya yang kini sudah mati dengan tatapan kosong, otaknya buntu. Mereka terpojok. Lari sudah tidak mungkin karena lokasi mereka terlacak, dan melawan Victor dengan kekuatan fisik adalah tindakan bunuh diri. Rita menghapus air matanya dengan kasar. Dia berdiri tegak, membetulkan letak jilbabnya yang kusut. Wajahnya yang tadi penuh ketakutan perlahan berubah menjadi dingin dan keras. Dia menatap Dimas dan Pak Teguh bergantian, lalu berkata dengan suara datar bahwa dia akan pergi menemui Victor. Tidak ada pilihan lain, dia tidak bisa membiarkan ibunya mati konyol di tangan monster itu. Dimas hendak memprotes, namun tatapan tajam Rita menghentikan kata-katanya. Ini bukan lagi tentang harta atau warisan, ini tentang seorang anak yang ingin menyelamatkan ibunya. Perdebatan sengit sempat terjadi di antara mereka. Dimas bersikeras bahwa menyerahkan diri sama saja dengan bunuh diri massal. Dia yakin Victor tidak akan melepaskan ibu begitu saja, meskipun Rita sudah menyerahkan akses warisan itu. Penjahat seperti Victor tidak mengenal kehormatan atau janji, dia hanya mengenal keuntungan dan melenyapkan saksi mata. Pak Teguh setuju dengan Dimas. Dia tahu betul sifat Victor sejak dulu. Pria itu adalah ular berbisa yang akan menggigit tangan siapapun yang memberinya makan. Namun Rita tetap pada pendiriannya. Dia tidak peduli jika dia harus mati, asalkan ada kesempatan sekecil apapun untuk menyelamatkan ibu. Ketegangan itu akhirnya mereda ketika Dimas menarik napas panjang dan otaknya yang logis mulai bekerja mencari celah di tengah keputusasaan. Dimas mengajukan sebuah rencana gila. Jika mereka tidak bisa lari dan tidak bisa melawan secara frontal, maka mereka harus bermain dengan cara musuh. Mereka akan memberikan apa yang Victor inginkan, yaitu Rita dan chip tersebut,
tapi dengan sebuah kejutan tersembunyi. Dimas kembali menyalakan laptopnya. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia tidak bisa mematikan pelacak pada chip itu, dia bisa menanamkan program jahat atau malware di lapisan data yang lebih dalam. Program ini akan bekerja seperti kuda Troya. Saat Victor memindai retina Rita dan menghubungkan chip itu ke server ban utamanya untuk mentransfer aset, malware ini akan aktif, mengunci sistem, dan melumpuhkan jaringan keamanan Mansion Victor dari dalam. Rencana itu terdengar masuk akal namun sangat berisiko. Rita harus masuk ke kandang singa sendirian, menjadi umpan hidup untuk mengulur waktu agar virus komputer itu bekerja. Sementara itu, seseorang harus masuk ke dalam Mansion secara fisik untuk membebaskan ibu saat sistem keamanan lumpuh total. Pak Teguh menggeleng, tubuh tuanya dan tubuh kekar Dimas terlalu besar dan mencolok untuk menyusup tanpa ketahuan. Mereka butuh seseorang yang kecil, lincah, dan tidak dicurigai. Pandangan semua orang tertuju pada Sisi. Gadis remaja itu, meski matanya masih bengkak karena menangis, mengangguk mantap. Dia sering memanjat pagar asrama dan menyelinap keluar malam-malam, tubuhnya yang mungil adalah kelebihan terbesarnya saat ini. Pak Teguh kemudian membentangkan selembar kertas denah Mansion Victor yang dia hafal di luar kepala. Dia menunjuk jalur ventilasi pembuangan udara di sisi timur bangunan yang jarang dijaga karena sempit dan kotor, jalur yang hanya bisa dilalui oleh tubuh seukuran Sisi. Persiapan dilakukan dengan cepat dan dalam kesunyian. Dimas bekerja keras memodifikasi kode di dalam chip liontin, keringat dingin menetes di pelipisnya, karena satu kesalahan kecil dalam pemrograman bisa berakibat fatal bagi nyawa istrinya. Rita duduk di sudut ruangan, berzikir pelan menenangkan hatinya, mempersiapkan mental untuk berhadapan dengan pembunuh ayahnya. Sisi mengganti pakaiannya dengan baju kaos lengan panjang hitam dan celana kargo yang diberikan Pak Teguh, mengikat rambutnya rat-rat agar tidak nyangkut saat merayap di lorong ventilasi. Pak Teguh menyiapkan beberapa alat komunikasi jarak jauh model lama yang frekuensinya sulit dilacak, serta sebuah pistol cadangan yang dia selipkan di pinggang Dimas, meski Dimas belum pernah memegang senjata api seumur hidupnya. Waktu 1 jam hampir habis. Dimas menyerahkan kembali liontin itu kepada Rita. Dia menggenggam tangan istrinya erat-erat, menatap mata Rita dalam-dalam, menyalurkan semua kekuatan dan cintanya. Tidak ada kata-kata romantis perpisahan, hanya janji bisu bahwa mereka akan pulang bersama atau mati bersama. Dimas berbisik agar Rita mengulur waktu selama mungkin saat di dalam sana, memancing ego Victor agar banyak bicara, karena virus itu butuh waktu beberapa menit untuk menyebar ke seluruh jaringan setelah pemindaian retina. Rita mengangguk, dia paham perannya. Dia akan menjadi aktris terbaik malam ini, berpura-pura menjadi wanita lemah yang tak berdaya untuk membuai kesombongan Victor. Mereka keluar dari gudang tua itu dengan mobil Pak Teguh. Mereka berhenti beberapa blok dari lokasi Mansion Victor yang megah bak istana raja di atas bukit. Sisi dan Pak Teguh turun lebih dulu di area hutan belakang Mansion untuk mencari jalur ventilasi. Dimas tetap di mobil dengan laptopnya, bersiap menjadi operator serangan siber dari jarak jauh. Rita berjalan kaki sendirian menuju gerbang utama yang menjulang tinggi. Angin malam menerpa wajahnya, mengibarkan ujung jilbabnya. Di bawah sorot lampu CCTV gerbang dan tatapan para penjaga bersenjata laras panjang, Rita mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dia berdiri tegak, sendirian di tengah jalan aspal yang dingin, menyerahkan nyawanya demi keluarga. Gerbang besi raksasa itu perlahan terbuka dengan suara berderit yang menyilukan, seolah mulut raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Rita melangkah masuk, meninggalkan rasa takutnya di luar gerbang, karena di dalam sana, dia bukan lagi Rita si ibu rumah tangga, dia adalah putri pewaris yang datang untuk menuntut balas. Gerbang besi raksasa itu menutup perlahan di belakang punggung Rita dengan suara dentuman logam yang berat, seolah mengunci nasibnya di dalam kompleks hunian mewah yang terasa lebih mirip benteng pertahanan daripada rumah tinggal. Rita berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berlapis batu alam yang diapit oleh taman-taman yang tertata terlampau rapi, begitu rapi hingga terasa kaku dan tidak bernyawa. Di sekelilingnya, beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AR-PC di telinga mengawasi setiap gerakannya dengan tatapan elang. Rita menundukkan kepalanya sedikit, merapatkan jilbabnya ke dada, mencoba menyembunyikan detak jantungnya yang berpacu liar. Dia harus memainkan perannya dengan sempurna, yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang ketakutan, lemah, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia kekerasan ini. Semakin Victor meremehkannya, semakin besar peluang rencana Dimas untuk berhasil. Udara malam yang dingin menusuk hingga ke tulang, namun keringat dingin tetap membasahi punggung Rita. Dia memanjatkan doa-doa pendek dalam hati, memohon kekuatan agar kakinya tidak goyah saat berhadapan dengan iblis yang telah menghancurkan masa lalu ibunya. Di ujung jalan setapak, pintu utama Mansion yang terbuat dari kayu jati ukiran setinggi 4 meter terbuka lebar. Rita digiring masuk ke dalam ruang tamu yang kemewahannya menyilaukan mata.
Lampu gantung kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang begitu mengkilap hingga Rita bisa melihat bayangan wajahnya sendiri yang pucat di sana. Lukisan-lukisan abstrak berukuran besar tergantung di dinding, dan patung-patung perunggu menghiasi setiap sudut ruangan. Namun, di balik kemewahan itu, atmosfer ruangan terasa dingin dan mencekam. Tidak ada kehangatan rumah di sini, hanya pameran kekayaan hasil curian yang hampa. Di tengah ruangan, duduk di sebuah sofa kulit berwarna merah darah, Victor menanti dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia memutar-mutar gelas berisi cairan berwarna keemasan di tangannya, menikmati momen kemenangan yang dia yakini sudah di depan mata. Victor berdiri perlahan saat Rita mendekat, gerakannya santai namun memancarkan aura dominasi yang kuat. Dia menatap Rita dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai, seolah Rita adalah barang dagangan yang sedang dia inspeksi kualitasnya. Victor tertawa kecil, suara tawanya bergema di ruangan luas itu, terdengar kering dan meremehkan. Dia berkomentar dengan nada sinis betapa ironisnya pewaris tunggal kerajaan bisnis Salim yang legendaris ternyata hanyalah seorang wanita berpenampilan sederhana yang lebih cocok berada di dapur daripada di ruang rapat direksi. Victor mengejek pilihan hidup Rita, mengejek pakaiannya yang tertutup, dan mengejek kenaifannya yang mau datang menyerahkan diri ke tempat ini. Rita hanya diam, membiarkan Victor memuntahkan segala kesombongannya. Dia tahu bahwa orang yang sombong biasanya lengah, dan itulah celah yang sedang dia tunggu. Rita dengan suara bergetar yang dibuat-buat bertanya di mana ibunya berada, memohon agar Victor tidak menyakiti wanita tua itu. Sementara itu, jauh di luar tembok tinggi mansion, di dalam sebuah mobil van hitam yang diparkir tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan hutan kota, Dimas sedang bertarung dengan waktu. Cahaya layar laptop menyinari wajahnya yang tegang dan penuh keringat. Jari jemarinya menari dengan kecepatan luar biasa di atas papan ketik, memasukkan baris demi baris kode rumit untuk menembus firewall keamanan mansion Victor yang berlapis-lapis. Di telinganya, terpasang headset yang terhubung dengan alat penyadap suara yang disembunyikan Rita di balik bros jilbabnya. Dimas bisa mendengar setiap kata penghinaan yang dilontarkan Victor kepada istrinya, dan hatinya mendidih karena amarah. Dia ingin sekali mendobrak masuk dan menghajar pria itu, namun akal sehatnya menahan emosi tersebut. Dia harus tetap tenang. Misi utamanya sekarang adalah mematikan sensor gerak di lorong ventilasi sektor timur, agar Sisi bisa lewat tanpa memicu alarm. Di sisi lain bangunan, Sisi sedang merangkak dalam kegelapan lorong ventilasi yang sempit dan pengap. Udara di dalam sana berbau debu tebal dan kotoran tikus, membuat napasnya sesak. Ruang geraknya sangat terbatas. Dia harus merayap dengan siku dan lutut, menahan rasa sakit saat kulitnya bergesekan dengan permukaan logam yang kasar. Ketakutan Sisi bukan main, dia hanyalah gadis remaja yang biasa tidur di kasur empuk, bukan agen rahasia. Setiap suara berisik sedikit saja membuatnya berhenti bernapas, takut ada penjaga yang mendengar dari bawah. Namun, bayangan wajah ibu yang lebam dan ketakutan memberi kekuatan pada kaki-kakinya yang gemetar untuk terus maju. Sisi menghafal denah yang diberikan Pak Teguh, menghitung setiap belokan, memastikan dia menuju ke arah ruang brankas utama tempat ibu disekap. Kembali ke ruang tamu, Victor memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa Rita ke ruang bawah tanah. Mereka berjalan melewati lorong panjang yang dindingnya dilapisi panel kayu mahal. Victor berjalan di depan sambil terus bercerita. Sebuah monolog narsistik tentang bagaimana dia merasa diperlakukan tidak adil oleh keluarga besar Salim di masa lalu. Dia merasa lebih pintar, lebih ambisius, dan lebih pantas memimpin perusahaan daripada ayah Rita yang menurutnya terlalu lembek dan berhati manusiawi. Victor membenarkan semua tindakannya, termasuk pembunuhan dan penculikan, sebagai langkah logis untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya. Rita mendengarkan dengan muak, namun dia tetap menunduk, menyimpan dendamnya dalam diam. Mereka akhirnya tiba di depan sebuah pintu baja tebal yang terlihat seperti pintu ban. Victor menempelkan telapak tangannya pada panel pemindai, dan pintu itu mendesis terbuka, memperlihatkan ruangan luas yang penuh dengan server komputer dan sebuah brankas besar di tengahnya. Di sudut ruangan itu, terikat di sebuah kursi besi, ibu duduk terkulai. Kondisinya jauh lebih buruk daripada yang terlihat di layar ponsel tadi. Wajahnya bengkak, darah kering menempel di daster yang dipakainya, dan napasnya terdengar berat. Rita menjerit tertahan dan hendak berlari memeluk ibunya, namun seorang penjaga menahan lengannya dengan kasar. Victor tertawa melihat drama keluarga itu. Dia berjalan mendekati ibu, menjambak rambutnya agar wajah ibu mendongak menatap Rita. Victor berkata bahwa reuni keluarga bisa dilakukan nanti di neraka, tapi sekarang dia butuh transaksi bisnis ini selesai. Dia menarik Rita mendekat ke sebuah konsol komputer canggih yang terhubung dengan brankas utama. Di layar monitor, logo Bank Swiss berkedip-kedip meminta otorisasi biometrik tingkat tinggi. Dimas di dalam van mendengarkan suara desisan pintu baja itu lewat penyadap.
Dia tahu Rita sudah sampai di lokasi target. Jantungnya berpacu semakin cepat. Dia melihat indikator di layar laptopnya, menunjukkan bahwa Sisi sudah berada tepat di atas ventilasi ruangan server itu. Semuanya sudah pada posisinya. Dimas memberi kode lewat ketukan jari pada mikrofon yang terhubung ke earpiece kecil di telinga Sisi yang tertutup rambut, memberi tanda untuk bersiap. Sekarang, nasib mereka semua bergantung pada seberapa cepat virus yang dia tanamkan bisa melumpuhkan sistem keamanan Victor, sebelum Victor menyadari ada yang tidak beres. Victor menyerahkan liontin kalung yang sudah dia rampas sebelumnya kepada teknisi komputernya untuk dicolokkan ke port utama. Kemudian dia memaksa Rita duduk di kursi di depan alat pemindai retina. Moncong pistol Victor menempel dingin di pelipis Rita. Dia berbisik dengan nada mengancam, memerintahkan Rita untuk tidak mencoba macam-macam, hanya buka mata lebar-lebar dan biarkan mesin itu bekerja. Rita menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Dia menatap layar hitam alat pemindai itu, melihat pantulan matanya sendiri yang ketakutan. Dia berdoa dalam hati, berharap Dimas benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Alat pemindai mulai mengeluarkan sinar merah yang menyapu bola mata Rita. Suara mesin berdengung pelan, memproses data biometrik yang unik itu. Di layar besar di dinding, baris status pemindaian bergerak dari 0% menuju 100%. Victor menatap layar itu dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan, seolah dia sudah bisa melihat tumpukan uang triliunan rupiah di depan matanya. Dia tidak sadar bahwa di saat yang sama, di balik kode-kode verifikasi yang sedang berjalan, sebuah program kuda Troya sedang menyusup masuk, menyebar seperti racun ke seluruh jaringan saraf digital rumah pintarnya, bersiap untuk mematikan segalanya. Rita menahan napas, matanya terasa perih karena tidak boleh berkedip. Namun dia tahu, kedipan matanya kali ini akan menjadi pemicu perang yang sebenarnya. Cahaya merah dari alat pemindai retina itu akhirnya padam, diikuti bunyi bip panjang yang menandakan proses pemindaian telah selesai. Di layar monitor raksasa yang mendominasi dinding ruangan, sebuah kotak dialog berwarna hijau muncul dengan tulisan besar, verifikasi biometrik diterima. Victor bersorak kegirangan, suaranya melengking memenuhi ruangan bawah tanah yang dingin itu. Dia menepuk tangan dengan keras, wajahnya memerah karena euforia kemenangan yang sudah ia nantikan selama 20 tahun. Dia segera mendorong kursi Rita menjauh dan mengambil alih posisi di depan konsol utama, jari-jarinya yang gemetar karena antusiasme segera menekan tombol untuk mengakses menu transfer dana. Dia membayangkan angka-angka nol yang berderet panjang akan segera berpindah ke rekening pribadinya di Kepulauan Cayman. Namun, saat Victor menekan tombol, eksekusi transfer, layar yang tadinya menampilkan antarmuka bank yang elegan tiba-tiba berkedip. Bukan konfirmasi keberhasilan yang muncul, melainkan kursor yang berputar-putar lambat di tengah layar, seolah sistem sedang berpikir keras atau tersedak sesuatu. Senyum di wajah Victor perlahan memudar, digantikan oleh kerutan bingung di keningnya. Dia menekan tombol enter berkali-kali dengan kasar, namun layar tetap tidak merespons. Teknisi komputer Victor yang berdiri di sampingnya tampak panik, jari-jarinya mengetik cepat di keyboard cadangan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, seluruh layar monitor di ruangan itu berubah menjadi hitam pekat, lalu muncul gambar tengkorak piksel berwarna merah menyala dengan tulisan berkedip di bawahnya, akses ditolak. Sistem dikun. Di dalam van pengintai, Dimas menghembuskan napas lega yang panjang sambil menekan tombol terakhir di laptopnya dengan kuat. Virus itu berhasil. Dia baru saja membekukan seluruh aset Victor dan memicu protokol lockdown darurat pada sistem kelistrikan Mansion. Dimas segera berteriak melalui saluran komunikasi ke Sisi, memberi perintah untuk bertindak sekarang juga. Di saat yang bersamaan, suara sirine alarm tanda bahaya mulai meraung-raung di seluruh penjuru Mansion. Suaranya memekakan telinga dan menciptakan kepanikan instan. Lampu-lampu LED di ruangan server berkedip-kedip tidak stabil sebelum akhirnya mati total, menjerumuskan ruangan itu ke dalam kegelapan yang nyaris sempurna, hanya diterangi oleh lampu indikator darurat yang remang-remang berwarna oranye. Kekacauan meledak seketika. Para penjaga Victor yang tadinya berdiri tegak dan angkuh kini berteriak-teriak satu sama lain, kebingungan karena alat komunikasi mereka juga mengalami gangguan statis yang parah. Dalam kegelapan dan kebingungan itu, terdengar suara logam beradu di atas kepala mereka. Kisi-kisi ventilasi udara di langit-langit ruangan server tendang dengan kuat dari dalam. Sisi, dengan kelincahan seekor kucing, melompat turun dari ketinggian 2 meter, mendarat dengan berguling di lantai tepat di belakang kursi tempat ibu diikat. Penjaga yang berdiri di dekat situ terlalu sibuk menyalakan senter, sehingga tidak menyadari kehadiran gadis kecil itu. Sisi segera mengeluarkan pisau lipat yang diberikan Pak Teguh, dan dengan cepat memotong tali plastik yang mengikat tangan dan kaki ibu. Ibu, meskipun tubuhnya lemah dan kesakitan, naluri bertarungnya langsung bangkit begitu merasakan ikatan di tangannya terlepas. Dia berbisik pada Sisi untuk tetap berlindung di belakang server,
Lalu ibu mengambil pecahan kursi kayu yang ada di dekatnya sebagai senjata darurat. Sementara itu, di dekat konsol utama, Victor berteriak murka seperti orang gila. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dalam kemarahannya yang memuncak, dia mencabut pistol dari pinggangnya dan menembak sembarangan ke arah tempat Rita tadi duduk. Suara letusan senjata api menggema mengerikan di ruang tertutup itu, diikuti percikan api saat peluru menghantam logam server. Tapi Rita sudah tidak ada di sana. Memanfaatkan detik-detik pertama saat lampu mati, Rita telah menjatuhkan dirinya ke lantai dan berguling menjauh ke balik meja konsol yang tebal. Dia merangkak dalam gelap, jantungnya berdegup kencang seirama dengan raungan sirine. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk melumpuhkan Victor sebelum pria itu menyalakan senter dan menemukannya. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Rita meraba lantai dan menemukan sebuah tabung pemadam api ringan yang tergeletak di sudut. Dia mencengkeram tabung besi itu erat-erat. Saat seberkas cahaya senter dari arah Victor menyapu tempat persembunyiannya, Rita melompat berdiri. Tanpa ragu sedikitpun, Rita mengayunkan tabung pemadam api itu sekuat tenaga ke arah bayangan tubuh Victor. Hantaman keras terdengar saat tabung besi itu bertemu dengan lengan Victor yang memegang pistol. Victor menjerit kesakitan, pistolnya terlempar jauh ke kegelapan. Rita tidak berhenti, dia menyemprotkan isi tabung pemadam api itu tepat ke wajah Victor. Kabut putih Ko-2 menyembur deras, membutakan pandangan Victor dan membuatnya terbatuk-batuk hebat karena sesak napas. Pria yang tadinya begitu sombong dan berkuasa itu kini terhuyung-huyung mundur, melambaikan tangannya secara acak berusaha menghalau serangan yang tak terduga itu. "Lari, Bu, Sisi!" teriak Rita di tengah kekacauan, suaranya serak menembus kebisingan alarm. Ibu dan Sisi muncul dari balik kegelapan. Ibu, dengan sisa tenaganya, memukul tengkuk seorang penjaga yang mencoba menghalangi jalan mereka dengan potongan kayu, membuat penjaga itu pingsan seketika. Mereka bertiga berlari menuju pintu baja yang untungnya sistem kuncinya otomatis terbuka saat listrik mati, karena protokol keamanan kebakaran. Namun, lorong di luar sana juga penuh dengan anak buah Victor yang sedang berlarian panik mencoba memahami situasi. Rita memimpin di depan, masih memegang tabung pemadam api sebagai senjata. Di luar Menshan, Pak Teguh sudah tidak sabar menunggu di dalam mobil van. Melihat situasi di dalam sudah chaos total sesuai rencana, dia memutuskan untuk masuk membantu evakuasi. Dia menyalakan mesin van, menginjak gas dalam-dalam, dan menabrakkan mobil itu ke pintu garasi samping Menshan yang terhubung dengan akses ruang bawah tanah. Suara dentuman keras terdengar saat van menembus pintu kayu garasi, menciptakan jalur keluar baru yang penuh debu dan puing. Dimas melompat keluar dari kursi penumpang van, membawa tongkat baseball besi di tangannya. Dia tidak peduli lagi dengan bahaya, naluri seorang suami dan ayah membuatnya nekat menerobos masuk ke dalam neraka yang sedang terbakar itu untuk menjemput keluarganya. Kembali ke dalam, Victor yang matanya merah dan perih berusaha memulihkan diri. Dia mengambil walkie-talkie cadangan dan berteriak dengan suara serak penuh dendam kepada seluruh pasukannya. "Tutup semua pintu keluar. Jangan biarkan mereka lolos hidup-hidup. Bakar tempat ini kalau perlu, aku tidak peduli. Habisi mereka semua." Perintah gila itu mengubah misi penangkapan menjadi misi pembantaian. Para penjaga Victor mulai menembaki lorong-lorong secara membabi buta. Rita, Ibu, dan Sisi terpaksa berlindung di balik pilar beton di koridor utama. Peluru mendesing di atas kepala mereka, merontokkan plester dinding dan menebarkan debu putih di udara. Mereka terkepung, terjebak di antara pasukan bersenjata di depan dan seorang psikopat gila di belakang. Situasi tanpa harapan sampai tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang panjang dari arah ujung lorong garasi. Cahaya lampu depan van Pak Teguh menembus kegelapan koridor yang berasap. Dimas terlihat berlari mendekat, mengayunkan tongkat besinya untuk memukul tangan seorang penjaga yang hendak membidik Rita. "Lewat sini, cepat!" teriak Dimas. Melihat suaminya datang menerjang bahaya demi mereka, air mata Rita menetes, bukan karena takut, tapi karena haru. Mereka berlari sekencang mungkin menuju van, sementara api mulai menjalar di karpet lorong akibat korsleting listrik yang dipicu oleh virus komputer Dimas. Menshat megah itu mulai berubah menjadi oven raksasa, dan pertempuran untuk bertahan hidup baru saja memasuki babak yang paling mematikan. Harapan untuk melarikan diri dengan mudah melalui garasi bawah tanah, seketika musnah ketika pintu besi tebal yang menjadi satu-satunya akses keluar perlahan turun menutup. Victor, yang memantau dari ruang kendali di lantai atas, telah mengaktifkan sistem penguncian total secara manual sebelum virus komputer Dimas melumpuhkan segalanya sepenuhnya. Suara beradu logam yang keras menggema saat pintu garasi menghantam lantai beton, memisahkan mereka dari kebebasan. Dimas memukul setir mobil van dengan frustrasi, menyadari bahwa jalan keluar mereka kini tertutup rapat. Di sekitar mereka,
Asap hitam mulai mengepul tebal, bukan hanya dari lorong yang terbakar, tetapi juga dari sistem ventilasi yang tampaknya sengaja dialiri asap untuk mematikan pernapasan siapapun yang terjebak di dalam. Suhu udara meningkat drastis dalam hitungan detik, mengubah lantai dasar menshan itu menjadi oven raksasa yang siap memanggang mereka hidup-hidup. Pak Teguh, dengan pengalaman militernya yang matang, segera mengambil alih komando di tengah kepanikan itu. Dia berteriak mengatasi suara sirine yang memekakan telinga, memerintahkan semua orang untuk keluar dari mobil van, karena kendaraan itu bisa meledak kapan saja akibat panas yang meningkat. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah ke atas, menuju atap gedung, di mana Pak Teguh tahu biasanya terdapat landasan helikopter darurat untuk evakuasi pemilik rumah. Mereka harus mendaki menembus api dan asap untuk mencapai puncak, sebuah pilihan yang nekat namun tidak ada alternatif lain. Dimas segera turun, menggenggam erat tongkat pemukul besinya, sementara tangannya yang lain menarik lengan Rita. Wajah Rita tertutup jelaga, jilbabnya yang panjang sebagian robek tersangkut pilar tadi, namun matanya memancarkan tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Mereka mulai berlari menaiki tangga darurat di sisi utara garasi, namun perjalanan mereka tidak mulus. Di ujung tangga lantai 1, sekelompok penjaga bayaran Victor yang tersisa sudah menunggu dengan senjata terhunus. Tanpa basa-basi, baku hantam terjadi. Kali ini tidak ada lagi negosiasi. Dimas maju paling depan, mengayunkan tongkat besinya dengan membabi buta, menghantam lengan seorang penjaga yang hendak menodongkan senjata ke arah sisi. Bunyi tulang patah terdengar mengerikan. Dimas, yang seumur hidupnya hanya berkutat dengan papan ketik komputer, kini berubah menjadi pelindung yang buas demi istri dan keluarganya. Di belakangnya, ibu yang kondisinya paling lemah ternyata masih memiliki sisa tenaga yang mematikan. Saat seorang penjaga mencoba menyergap dari samping, ibu melakukan gerakan memutar, menggunakan berat tubuh lawan untuk membantingnya keras ke lantai marmer hingga pingsan. Rita tidak tinggal diam. Dia melihat sisi terpojok oleh seorang pria besar di dekat vas bunga raksasa. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, Rita berlari dan menabrakkan tubuhnya ke pria itu, mendorongnya hingga kehilangan keseimbangan. Sisi yang cerdik memanfaatkan momen itu untuk menyemprotkan sisa gas air mata yang dia temukan di sabuk salah satu penjaga yang tumbang. Pria itu meraung kesakitan sambil memegangi matanya. Mereka bekerja sama sebagai satu unit keluarga yang solid, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Pak Teguh bertindak sebagai penyapu ranjau di belakang, memastikan tidak ada musuh yang mengejar mereka dari bawah, sambil sesekali melepaskan tembakan peringatan dengan pistol rampasan untuk menjaga jarak. Mereka berhasil mencapai lantai 2, namun api sudah menjalar lebih cepat dari dugaan. Karpet tebal dan gorden-gorden mahal yang menghiasi lorong lantai 2 kini telah berubah menjadi lidah api yang menjilat-jilat langit-langit. Panasnya begitu menyengat hingga kulit terasa perih. Asap hitam pekat membuat jarak pandang hanya tersisa 1 meter. Rita terbatuk-batuk hebat, matanya berair karena pedih. Dia merobek sedikit kain gamisnya, membasahinya dengan air mineral yang sempat dibawa Dimas, lalu memberikannya pada ibu dan Sisi untuk menutupi hidung. Mereka harus merangkak di lantai untuk mendapatkan sedikit oksigen yang tersisa. Di tengah gemuruh api yang melahap bangunan megah itu, terdengar suara tawa Victor yang menggema melalui sistem pengeras suara yang masih berfungsi sebagian, mengejek usaha mereka yang sia-sia dan mengatakan bahwa mereka akan menjadi abu bersama rahasia masa lalunya. Di ujung lorong lantai 2, tangga utama menuju lantai 3 dan atap sudah runtuh sebagian dilahap api. Kayu-kayu penyangga yang terbakar berjatuhan menghalangi jalan. Dimas menatap nanar ke arah reruntuhan itu. Jalan buntu. Namun Rita melihat sesuatu. Di balik kobaran api di sisi kiri, ada sebuah jendela kaca besar yang mengarah ke balkon luar. Dari balkon itu, ada tangga besi spiral kecil yang biasa digunakan oleh petugas kebersihan untuk naik ke atap. Masalahnya, area di depan jendela itu sudah menjadi lautan api. Mereka harus melompati kobaran api itu untuk bisa sampai ke sana. Dimas menatap Rita, lalu menatap ibu dan Sisi. Tidak ada waktu untuk ragu. Dimas mengambil sebuah permadani tebal yang belum terbakar sepenuhnya, melemparkannya ke atas lidah api untuk membuat jembatan darurat sementara. Lari. Sekarang, teriak Dimas. Sisi berlari lebih dulu, tubuh kecilnya melesat cepat dan berhasil mencapai jendela. Dia memecahkan kaca jendela dengan kursi. Ibu menyusul dengan dipapah Pak Teguh. Saat giliran Rita dan Dimas, lantai di bawah mereka berderak hebat. Struktur bangunan mulai gagal menahan beban panas. Tepat saat Rita melompat, lantai kayu di belakangnya ambruk ke bawah, menciptakan lubang menganga yang langsung terhubung ke neraka api di lantai 1. Rita sempat terpeleset, kakinya menggantung di bibir lubang. Dimas dengan sigap menyambar tangan istrinya, menahan beban tubuh Rita dengan sekuat tenaga sementara api menjilat-jilat ujung pakaian Rita. Dengan teriakan panjang,
Dimas menarik Rita ke atas, mendekapnya erat sejenak, lalu mendorongnya ke arah jendela di mana angin malam yang dingin namun segar menanti mereka. Mereka berhasil keluar dari gedung utama, namun pertarungan belum selesai. Atap gedung menanti di atas, dan di sana, sang iblis sedang menunggu. Angin malam di atap gedung terasa sangat kencang, menampar-nampar wajah mereka yang penuh keringat dan jelaga. Langit di atas mansion itu berwarna merah jingga, memantulkan cahaya dari kebakaran hebat yang sedang melahap bangunan di bawah kaki mereka. Suara gemuruh api terdengar seperti raungan binatang buas yang kelaparan, bercampur dengan suara sirine pemadam kebakaran yang mulai terdengar mendekat dari kejauhan. Namun, bantuan itu masih terlalu jauh. Di hadapan mereka, di landasan helikopter pribadi yang terletak di ujung atap, sebuah helikopter kecil berwarna hitam sudah menyalakan mesinnya. Baling-balingnya mulai berputar lambat, siap untuk membawa pemiliknya kabur dari kekacauan yang dia ciptakan. Victor berdiri di dekat pintu helikopter, satu kakinya sudah naik ke pijakan. Dia membawa sebuah koper perak di tangan kirinya, koper yang berisi hard drive cadangan dan berlian, sisa harta yang bisa dia selamatkan secara fisik. Saat melihat Rita, Dimas, Ibu, Sisi, dan Pak Teguh muncul dari tangga spiral dengan napas tersengal-sengal, wajah Victor berubah menjadi topeng kebencian murni. Dia tidak menyangka keluarga yang dia anggap sampah ini begitu sulit untuk dimusnahkan. Victor melompat turun kembali ke landasan beton, membatalkan niatnya untuk segera naik. Dia mencabut pistol otomatis berkaliber besar dari balik jasnya yang kini kusut. Bagi Victor, ini bukan lagi soal melarikan diri, ini soal kepuasan pribadi untuk mengakhiri garis keturunan Salim dengan tangannya sendiri. Kalian benar-benar keras kepala, desis Victor. Suaranya terdengar jelas meski kalah oleh deru angin karena jarak mereka yang cukup dekat. Dia mengarahkan moncong pistolnya lurus ke arah dahi Rita. Dimas secara refleks melangkah maju, menjadikan tubuhnya tameng hidup bagi istrinya. Ibu juga berusaha maju meski kakinya pincang, namun Rita menahan mereka berdua. Rita melangkah ke samping, berdiri sejajar dengan Dimas, menatap mata Victor dengan tatapan yang tidak lagi menyeratkan ketakutan, melainkan keberanian yang tenang. Dia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Sudah berakhir, Om. Polisi sudah di gerbang, kata Rita dengan suara lantang. Kau tidak punya tempat lari lagi. Victor tertawa, tawa yang terdengar gila dan putus asa. Dunia ini milik mereka yang berani mengambilnya, Rita. Dan aku akan mengambil nyawamu sebagai bayaran atas kerugianku malam ini. Jari telunjuk Victor menegang di pelatuk. Waktu seolah melambat. Dimas bersiap menerjang. Pak Teguh mengangkat pistolnya yang ternyata sudah kehabisan peluru. Sisi menutup matanya ketakutan. Victor menarik pelatuknya. Klik. Suara logam kosong yang beradu terdengar sangat nyaring di tengah ketegangan itu. Tidak ada ledakan, tidak ada peluru yang melesat, tidak ada darah yang tumpah. Wajah Victor berubah bingung. Dia menatap pistol di tangannya dengan tatapan tidak percaya, lalu mencoba menarik pelatuknya lagi. Klik. Klik. Tetap kosong. Dia memeriksa magasin pelurunya dengan panik. Kosong melompong. Dari belakang punggung Rita, terdengar suara Sisi yang bergetar namun mengandung nada kemenangan. Aku mengambil isinya. Semua mata tertuju pada Sisi. Gadis remaja itu merogoh saku celana kargonya dan menjatuhkan segenggam peluru ke lantai beton. Peluru-peluru itu berdenting jatuh berserakan. Rupanya, saat Sisi menyelinap di ruang server dan Victor sibuk dengan euforia keberhasilan pemindaian retina di bab 6, Sisi sempat mengambil pistol yang diletakkan Victor di meja, mengosongkan magasinnya, dan meletakkannya kembali. Sebuah tindakan kecil yang didorong oleh rasa penasaran dan kenakalan remaja, yang kini menyelamatkan nyawa seluruh keluarganya. Wajah Victor memerah padam karena amarah yang meledak. Dia melemparkan pistol kosong itu ke arah mereka dengan frustrasi, lalu meraung marah. Tanpa senjata api, dia sadar posisinya terancam. Dia berbalik badan dan berlari kencang menuju helikopter yang baling-balingnya sudah berputar semakin cepat. Pilot helikopter memberi isyarat agar Victor cepat naik, karena api mulai mencapai struktur atap. Victor berlari sekuat tenaga, koper perak masih tergenggam erat di tangannya. Jangan biarkan dia lolos, teriak Pak Teguh. Tapi Rita yang paling dekat. Tanpa berpikir panjang, Rita berlari mengejar Victor. Dia bukan atlet, bukan petarung, tapi adrenalin seorang anak yang ingin menuntut keadilan membuatnya berlari lebih cepat dari yang pernah dia bayangkan. Saat Victor hampir mencapai pintu helikopter, Rita melihat ceceran minyak pelumas helikopter yang bocor di lantai landasan. Dia berhenti berlari dan dengan cerdik mengambil sebuah batangan besi bekas konstruksi yang tergeletak di dekat kaki landasan, lalu melemparkannya ke arah kaki Victor. Besi itu tidak mengenai tubuh Victor secara langsung, tapi jatuh tepat di depannya, membuatnya kaget dan mengubah langkah kakinya.
Sepatu kulit mahal Victor menginjak ceceran minyak pelumas. Kakinya tergelincir hebat. Tubuhnya melayang di udara, sesaat sebelum menghantam lantai beton dengan keras. Bunyi kerak yang ngilu terdengar saat tulang kering kakinya menghantam pinggiran besi landasan. Victor menjerit histeris, rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kakinya yang patah. Koper peraknya terlempar, terbuka, dan isinya berhamburan. Ribuan lembar dokumen obligasi dan butiran berlian tersapu angin kencang baling-baling, beterbangan ke udara seperti hujan konfeti yang menyedihkan, jatuh ke dalam kobaran api di bawah gedung. Victor mencoba merangkak menuju helikopter, menyeret kakinya yang patah dengan putus asa. Dia melambaikan tangan pada pilot, memohon untuk diangkut. Namun, melihat polisi mulai bermunculan di atap gedung seberang dengan senjata penembak jitu yang diarahkan ke kokpit, pilot helikopter itu membuat keputusan egois. Dia menarik tuas kendali, membiarkan helikopter naik udara, meninggalkan majikannya yang cacat dan tak berdaya di atap gedung yang terbakar. Victor berteriak memaki pilotnya, tapi suaranya hilang ditelan angin. Rita berjalan perlahan mendekati Victor yang kini tergeletak tak berdaya, merintih kesakitan sambil memegangi kakinya yang bengkok ke arah yang salah. Rita berdiri di atasnya, jilbabnya berkibar diterpa angin, wajahnya diterangi cahaya api dan lampu sorot helikopter polisi yang baru tiba. Dia menatap pria yang telah menghancurkan hidup keluarganya selama 2 dekade. Tidak ada belas kasihan di mata Rita, namun juga tidak ada keinginan untuk membunuh. Baginya, melihat Victor hancur, miskin, dan kesakitan seperti ini jauh lebih memuaskan daripada kematian yang cepat. Dimas, Ibu, Sisi, dan Pak Teguh berlari menyusul Rita. Dimas langsung memeluk istrinya erat-erat, memeriksa apakah ada luka. Inspektur Dwi dan tim SWAT muncul dari pintu akses atap yang didobrak, senjata mereka terarah ke Victor. Victor mengangkat tangannya dengan gemetar, air mata kesakitan dan kekalahan bercampur di wajahnya yang kotor. Malam neraka itu akhirnya berakhir, dengan penjahat yang berlutut di kaki korbannya. Angin kencang di atap gedung yang terbakar itu perlahan mulai reda, digantikan oleh deru baling-baling helikopter kepolisian yang mendarat dengan mantap di landasan beton. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan menyapu area atap, menyingkap pemandangan yang kontras antara kepahlawanan dan kehinaan. Victor, pria yang beberapa jam lalu masih merasa dirinya sebagai raja dunia, kini tergeletak tak berdaya di lantai yang dingin. Kakinya yang patah membentuk sudut yang tidak wajar, membuatnya terus merintih dan melolong kesakitan setiap kali mencoba bergerak sedikit saja. Jas mahalnya robek dan kotor oleh oli serta debu, rambutnya yang selalu tertata rapi kini acak-acakan, menempel di dahinya yang berkeringat dingin. Dia bukan lagi monster yang menakutkan, dia hanyalah seorang pecundang yang kesakitan. Inspektur Dwi dan tim taktisnya bergerak cepat mengamankan lokasi. Beberapa petugas langsung menodongkan senjata ke arah Victor, meskipun ancaman dari pria itu sudah hilang sepenuhnya. Petugas lain membantu memadamkan sisa api di pintu akses atap agar tim medis bisa masuk. Rita berdiri diam memandangi Victor, dadanya naik turun mengatur napas setelah pengejaran yang nekat tadi. Dimas merangkul bahu istrinya dengan erat, seolah takut jika dia melepaskannya, Rita akan menghilang lagi. Di belakang mereka, ibu duduk bersandar di dinding beton, kakinya diluruskan sementara Sisi memeluknya erat. Pak Teguh menyerahkan senjata kosongnya kepada polisi sebagai tanda kooperatif. Wajah tuanya tampak lega luar biasa. Saat petugas medis mulai memasang bidai pada kaki Victor, pria itu berteriak histeris. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena realitas kehancurannya mulai merasuk. Dia menatap Rita dengan mata merah penuh kebencian dan keputusasaan. Dengan suara parau, dia mulai meracau tentang aset-asetnya, tentang rekening bank di luar negeri, dan tentang pengacara-pengacara mahal yang akan membebaskannya. Dia bersumpah akan membeli hukum dan menghancurkan keluarga Rita segera setelah dia keluar dari sana. Namun, Dimas melangkah maju dengan tenang. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya yang layarnya retak, menunjukkan sebuah notifikasi dari aplikasi pelacak keuangan yang terhubung dengan sistem virus yang dia tanam. Dimas berjongkok di dekat Victor, memperlihatkan layar ponsel itu tepat di depan wajah sang antagonis. Dengan nada datar tanpa emosi, Dimas menjelaskan bahwa virus Trojan yang dia masukkan bukan hanya membekukan aset, tetapi juga memicu protokol transparansi otomatis ke server Interpol dan otoritas pajak internasional. Semua data penggelapan, pencucian uang, dan aliran dana ilegal yang disembunyikan Victor selama 20 tahun kini sedang diunduh secara terbuka oleh pihak berwenang di 5 negara berbeda. Dalam hitungan menit, seluruh kekayaan Victor yang dibangun di atas darah keluarga Salim telah dibekukan dan disita oleh negara. Victor tidak punya uang sepeser pun untuk membayar pengacara, bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli sebatang rokok di penjara nanti. Mendengar itu, wajah Victor memucat, lebih putih dari mayat. Matanya terbelalak menatap layar ponsel,
melihat angka-angka nol pada saldo rekeningnya. Harta yang dia kejar dengan membunuh ayah Rita, harta yang membuatnya tega memburu bibinya sendiri, kini lenyap tak berbekas dalam sekejap mata. Tangis Victor pecah, bukan tangis penyesalan, melainkan tangis seorang anak kecil yang mainannya direbut paksa. Dia meraung-raung memanggil nama iblis, memaki nasib, dan akhirnya terdiam dalam isak tangis yang menyedihkan saat polisi memborgol kedua tangannya ke belakang. Pemandangan itu begitu menyedihkan hingga Rita merasa muak melihatnya. Tidak ada kepuasan sadis di hati Rita, hanya rasa lega bahwa racun yang selama ini menggerogoti sejarah keluarganya akhirnya telah dibuang. Proses evakuasi berjalan lancar. Ibu ditandu oleh tim medis dengan hati-hati menuruni tangga darurat sisi selatan yang masih utuh. Rita, Dimas, dan Sisi berjalan beriringan di belakang. Di bawah gedung, puluhan mobil polisi dan pemadam kebakaran memenuhi halaman Mansion yang kini sebagian besar sudah hangus. Kerumunan wartawan sudah berkumpul di luar gerbang. Lampu kilat kamera mereka berkedip-kedip seperti kunang-kunang gila. Namun, Inspektur Dwi melindungi privasi keluarga Rita dengan membawa mereka keluar melalui jalur belakang yang aman, menjauhkan mereka dari sorotan media yang lapar akan sensasi. Di dalam ambulans yang membawa mereka ke rumah sakit untuk pemeriksaan, Rita menggenggam tangan ibu yang terbaring lemah. Ibu tersenyum tipis, matanya yang lelah menatap langit-langit mobil. Dia berbisik meminta maaf kepada Rita dan Sisi, karena telah menyeret mereka ke dalam kegelapan masa lalunya. Rita menggeleng, menghapus noda jelaga di pipi ibunya dengan ujung jilbabnya. Dia berkata bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan, karena malam ini mereka telah membuktikan bahwa ikatan keluarga mereka jauh lebih kuat daripada warisan atau ancaman apapun. Sisi yang duduk di pojok tertidur pulas di bahu Pak Teguh karena kelelahan, tangan kecilnya masih menggenggam erat ujung baju kakaknya. Sebelum pintu ambulans ditutup, Inspektur Dwi sempat menghampiri mereka. Dia menyerahkan sebuah kantong plastik barang bukti berisi sebuah kotak logam kecil yang ditemukan di saku jas Victor, satu-satunya benda yang tidak ikut terbakar atau terbang tertiup angin. Inspektur Dwi berkata bahwa berdasarkan keterangan Victor di sela-sela racauannya, kotak ini diambil dari brankas utama sebelum api membesar. Kotak itu terkunci rapat dan tampaknya sangat penting bagi ayah Rita dulu. Rita menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Dia tidak merasakannya sebagai beban, melainkan sebagai kepingan terakhir dari puzzle hidupnya yang hilang. Malam panjang yang penuh darah dan api itu akhirnya usai, digantikan oleh fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur, membawa harapan akan hari baru yang benar-benar bersih. 6 bulan telah berlalu sejak malam neraka di Mansion Victor. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau yang hangat. Di sebuah perumahan pinggiran kota yang tenang dan asri, kehidupan baru sedang berdenyut di sebuah rumah bercat krem yang sederhana namun nyaman. Tidak ada pagar listrik tinggi atau penjaga bersenjata di sana, hanya deretan pot bunga melati yang harum dan sebuah ayunan kayu di teras depan. Ini adalah rumah yang dibeli Rita dan Dimas, bukan dengan uang warisan haram, melainkan dengan uang tabungan mereka dan sedikit bantuan kompensasi legal dari negara atas kasus yang menimpa mereka. Sebagian besar aset keluarga Salim yang berhasil diselamatkan telah didonasikan oleh Rita untuk membangun yayasan pendidikan dan panti asuhan, membersihkan nama ayahnya dari noda keserakahan masa lalu. Sore itu, aroma masakan kembali memenuhi dapur, mengingatkan pada adegan di bab pertama, namun dengan nuansa yang jauh berbeda. Tidak ada lagi ketegangan atau rasa was-was. Rita sedang berdiri di depan kompor, mengenakan daster rumahan yang nyaman dan jilbab instan yang rapi. Dia sedang memasak sup ayam jahe kesukaan ibu. Suara pisau beradu dengan talenan terdengar berirama saat Dimas membantu memotong wortel dan kentang di meja island kecil di sampingnya. Luka-luka fisik mereka sudah sembuh total. Meski bekas luka samar masih terlihat di lengan Dimas sebagai tanda mata keberaniannya, sebuah tanda yang justru membuat Rita semakin mencintai suaminya itu. Di ruang tengah, Sisi sedang duduk di karpet sambil memangku laptop barunya, mengerjakan skripsi dengan wajah serius yang sesekali diselingi gerutuan lucu. Dia tidak lagi menjadi gadis remaja yang manja dan hanya tahu main ponsel. Pengalaman 6 bulan lalu telah mendewasakannya. Kini dia mengambil jurusan hukum, bertekad untuk menjadi pengacara yang membela orang-orang lemah, agar tidak ada lagi yang menjadi korban ketidakadilan seperti keluarganya. Ibu duduk di sofa empuk sambil merajut shawl wol, wajahnya terlihat jauh lebih segar dan muda. Beban rahasia yang dia pikul selama 20 tahun telah terangkat sepenuhnya, mengembalikan senyum tulus yang dulu sempat hilang. Pak Teguh, yang kini sudah pensiun total dari dunia pengawalan, sering berkunjung untuk sekadar minum kopi dan bermain catur dengan Dimas di beranda belakang. Setelah sup matang, Rita mematikan kompor dan menyajikannya dalam mangkuk besar. Uap panas mengepul membawa aroma sedap yang menggugah selera. Dia membawa mangkuk itu ke meja makan. Saat itulah, matanya tertuju pada sebuah kotak logam kecil yang dipajang di atas bufet ruang makan. Itu adalah kotak yang diselamatkan dari brankas Victor.
Selama 6 bulan, Rita belum berani membukanya, merasa belum siap. Namun hari ini, rasanya berbeda. Dia merasa sudah waktunya berdamai sepenuhnya dengan masa lalu. Dimas yang melihat tatapan istrinya mengangguk pelan, memberi dukungan tanpa kata. Rita mengambil kotak itu dan meletakkannya di meja makan. Semua anggota keluarga berkumpul mengelilingi kotak tersebut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rita memutar kunci kombinasi sesuai tanggal lahirnya, sebuah tebakan yang ternyata benar. Tutup kotak terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya, tidak ada berlian, tidak ada emas batangan, ataupun sertifikat tanah. Hanya ada tumpukan surat-surat tua yang kertasnya sudah menguning, dan sebuah album foto kecil. Rita mengambil lembar teratas. Itu adalah surat tulisan tangan ayahnya, tertanggal sehari sebelum kematiannya. Surat itu berisi pesan cinta yang begitu mendalam untuk ibu dan Rita yang saat itu masih bayi. Ayah menulis bahwa dia menyesal telah terlalu sibuk mengejar harta, hingga melupakan waktu bersama keluarga. Dia menulis bahwa warisan terbesarnya bukanlah tambang atau perusahaan, melainkan keselamatan dan kebahagiaan istri serta anaknya. Di bawah surat itu, ada foto Polaroid yang memperlihatkan ayah, ibu, dan Rita kecil sedang tertawa lepas di sebuah piknik sederhana. Air mata haru menetes di pipi Rita, bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Ternyata, harta karun yang selama ini diperebutkan dengan darah dan nyawa oleh Victor, bagi ayahnya hanyalah sampah. Harta yang sesungguhnya ada di dalam kotak ini, kenangan dan cinta. Suasana haru itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Semua orang terdiam seketika. Rita membeku, sendok sayur di tangannya berhenti di udara. Dimas menoleh tajam ke arah pintu, otot rahangnya menegang refleks. Sisi menutup laptopnya perlahan, dan ibu menghentikan rajutannya. Trauma masa lalu itu, meski sudah sembuh, tetap meninggalkan jejak kewaspadaan. Hening menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Apakah mimpi buruk itu kembali? Apakah masih ada musuh yang tersisa? Dimas berdiri perlahan, memberi isyarat agar yang lain tetap duduk. Dia berjalan menuju pintu dengan langkah hati-hati namun tegap. Dia mengintip lewat lubang intip, lalu bahunya yang tegang perlahan rileks. Dia membuka kunci pintu dan memutarnya. Di ambang pintu, seorang kurir muda berseragam merah tersenyum ramah sambil menyodorkan sebuah paket besar. Permisi, paket atas nama Kak Sisi, ini baju gamis diskonan yang dipesan kemarin lusa. Sisi langsung melonjak dari duduknya sambil tertawa lepas, memecahkan ketegangan. Ya ampun, aku lupa bilang kalau aku belanja online. Serunya sambil berlari mengambil paket itu. Tawa meledak di ruang makan itu. Rita, Dimas, dan ibu tertawa terbahak-bahak sampai perut mereka sakit. Rasa takut yang sempat muncul sesaat tadi langsung lenyap, digantikan oleh kehangatan yang luar biasa. Itu hanya paket. Tidak ada polisi gadungan, tidak ada mafia, tidak ada ancaman. Hanya kehidupan normal yang indah dan membosankan. Mereka kembali melanjutkan makan malam dengan perasaan ringan. Sambil menyantap sup hangat, Rita melirik ke arah televisi yang menyala pelan di sudut ruangan. Berita malam sedang menayangkan laporan khusus tentang pemberantasan korupsi. Di layar, terlihat cuplikan Victor yang kini mengenakan rompi oranye tahanan, berjalan pincang dengan tongkat penyangga, wajahnya lusuh dan tua, sedang menyapu halaman penjara dengan tatapan kosong. Caption berita bertuliskan, mantan konglomerat divonis seumur hidup tanpa remisi. Rita tersenyum kecil, lalu mematikan televisi itu dengan remote. Dia tidak perlu melihatnya lagi. Keadilan sudah ditegakkan, dan masa lalu sudah selesai. Dia menatap wajah-wajah orang yang dicintainya di meja makan itu, Dimas yang sedang menyuapkan nasi, ibu yang tersenyum melihat tingkah Sisi membuka paket, dan Sisi yang ceria. Inilah dunianya sekarang. Tamu tak diundang sudah pergi selamanya, dan warisan berdarah telah dikubur dalam-dalam, digantikan oleh warisan cinta yang akan terus hidup di rumah sederhana ini. Tambah supnya, Bu, tawar Rita dengan lembut. Boleh, sayang. Masakanmu memang paling enak, jawab ibu, dan malam itu pun berlalu dengan damai, diiringi denting sendok dan garpu serta tawarnya keluarga yang utuh kembali. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelam yang mengubah takdir keluarga itu. Matahari pagi bersinar cerah menembus kanopi pepohonan di sebuah kompleks bangunan baru yang asri di pinggiran kota. Di gerbang utama, terpasang papan nama dari kayu jati yang diukir indah bertuliskan, Yayasan Pendidikan Panti Asuhan Salim. Halaman luas tempat itu dipenuhi oleh anak-anak yang berlarian dengan seragam sekolah baru, tawarnya mereka memecah keheningan pagi, menggantikan suara sirine dan tembakan yang pernah menghantui ingatan Rita.
Hari ini adalah hari peresmian yayasan yang dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan aset terbengkalai milik keluarga Salim, tanah yang berhasil direbut kembali secara legal dan dibersihkan dari sengketa. Rita berdiri di atas podium kecil, merapikan letak mikrofonnya. Dia mengenakan gamis berwarna pastel yang lembut dengan jilbab senada yang berkibar pelan ditiup angin. Tidak ada lagi jejak ketakutan atau keraguan di wajahnya. Wanita yang setahun lalu gemetar saat menghadapi polisi gadungan itu, kini berdiri tegak sebagai seorang filantropis yang percaya diri. Di barisan depan tamu undangan, Dimas duduk sambil tersenyum bangga, tangannya tak lepas menggenggam tangan ibu. Di sebelah mereka, Sisi yang kini tampil lebih dewasa dengan kacamata minusnya, efek terlalu rajin belajar hukum, sibuk memotret kakaknya dengan kamera profesional, mendokumentasikan momen bersejarah ini. Dalam pidato singkatnya, Rita tidak berbicara tentang kemarahan atau dendam. Dia berbicara tentang transformasi. Dia menceritakan bagaimana sebuah warisan bisa menjadi kutukan jika didasari oleh keserakahan, namun bisa menjadi berkah luar biasa jika dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Uang triliunan rupiah yang pernah hampir merenggut nyawa ibunya kini telah berubah wujud menjadi gedung sekolah, perpustakaan, klinik gratis, dan beasiswa bagi anak-anak yang kurang beruntung. Rita telah menepati janjinya untuk membersihkan nama ayahnya. Orang-orang tidak akan lagi mengingat Salim sebagai konglomerat tambang yang tragis, melainkan sebagai nama yang memberi harapan bagi masa depan banyak orang. Usai acara peresmian, ketika para tamu mulai menikmati hidangan prasmanan, Dimas menghampiri Rita yang sedang berdiri sendirian menatap gedung asrama putra. Dimas menyodorkan segelas air mineral dingin. Dia bertanya pelan apakah Rita masih memikirkan Victor. Rita menggeleng mantap. Kabar terakhir yang mereka dengar dari pengacara Sisi, Victor mengalami gangguan jiwa di dalam penjara, karena tidak kuat menerima kenyataan jatuh miskin dan cacat. Dia kini menghabiskan hari-harinya berbicara sendiri dengan tembok, berhalusinasi bahwa dia masih tinggal di mansion mewahnya. Bagi Rita, hukuman itu sudah lebih dari cukup. Victor terkurung dalam penjara pikirannya sendiri, sementara Rita dan keluarganya kini bebas melangkah kemana saja. Dimas kemudian melirik ke leher Rita. Liontin perak oval itu masih menggantung di sana. Benda kecil yang pernah menjadi sumber malapetaka, yang pernah berisi chip pelacak dan data perbankan rahasia. Dimas bertanya apakah Rita sudah mengganti isinya. Rita tersenyum penuh arti. Dia membuka kaitan liontin itu dan memperlihatkannya pada suaminya. Tidak ada lagi kepingan silikon hijau yang mematikan di sana. Chip itu sudah lama dihancurkan oleh Dimas dan dibuang ke laut. Sebagai gantinya, di dalam bingkai perak mungil itu, terpasang sebuah foto kecil berukuran pas foto. Foto selfie mereka berempat, Rita, Dimas, Ibu, dan Sisi, yang diambil saat makan malam sederhana pertama mereka di rumah baru. Rita menutup kembali liontin itu hingga berbunyi klik pelan. Dia memegang liontin itu di dadanya, merasakannya dekat dengan detak jantungnya. Dia berkata pada Dimas bahwa inilah warisan yang sebenarnya. Bukan uang di bank Swiss, bukan tanah berhektar-hektar, dan bukan berlian di dalam koper. Warisan termahal adalah memiliki orang-orang yang siap melompat ke dalam api demi satu sama lain, dan yang tetap bisa tertawa bersama di meja makan setelah badai berlalu. Dimas merangkul bahu istrinya, mencium puncak kepalanya dengan sayang. Di kejauhan, Ibu dan Sisi melambaikan tangan memanggil mereka untuk foto bersama. Rita dan Dimas berjalan menyongsong mereka, meninggalkan bayang-bayang masa lalu jauh di belakang, siap menjalani bab-bab kehidupan selanjutnya yang akan mereka tulis sendiri dengan tinta kebahagiaan. 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 Tinta kebahagiaan.